Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yada saati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibu ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan bapak-bapak yang berhadir. Pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu asuransi, sejarahnya, dan bagaimana pandangan para ulama tentang hukum asuransi ini. Secara garis besar sudah kita jelaskan, hukumnya adalah haram, tetapi ada beberapa kasus dalam asuransi tadi yang berbeda dari haramnya. Ya. Seperti kalau Anda beli rumah itu sudah diasuransikan oleh pemiliknya. Anda beli include dalamnya sudah ada asuransi, sisanya mungkin sekian tahun, sekian bulan. Maka ini tidak berdosa. Ya, arti yang sifatnya dipaksakan oleh pihak pemerintah, maka ini pun tidak berdosa. Atau diberikan gratis oleh perusahaan. Karena dia mengandung akad gharar dalam akad hibah dibolehkan. Yang Anda terima adalah hibah, ya, maka hukumnya boleh dan boleh menerima klaimnya. Sekarang mengingat bahwa asuransi ini dibutuhkan pada masa sekarang, bahkan bukan saja rumah, kesehatan, kendaraan, profesi pun sekarang sudah diasuransikan. Artinya suatu saat Anda kehilangan profesi, Anda dapat klaim asuransi untuk profesi tersebut. Ya. Dan bahkan di sebagian jenis profesi, bentuk profesi, ada yang sifatnya dipaksakan oleh pihak negara atau instansi tempat dia bekerja. Ya. Karena itu, apakah bisa dibuat akad ini menjadi syariah? Allah tidak mengharamkan sesuatu, melainkan Allah turunkan yang halal, penggantinya yang jauh lebih baik daripada yang diharamkannya. Maka para ulama membuat asuransi, namanya asuransi syariah, dengan konsep yang tidak bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar nama. Ketika fatwa, sudah saya sampaikan sebelumnya ya, ketika fatwa dari OKI mengatakan dibolehkan takmin at-ta'awuni, asuransi yang sifatnya tolong-menolong, maka di Saudi Arabia pernah muncul perusahaan asuransi ta'awuni, takmin ta'awuni, pernah muncul. Tapi kemudian keluar lagi fatwa ulama kerajaan, komisi fatwa kerajaan, bahwa itu hanya sekedar nama yang dia caplok. Adapun konsepnya tidak. Jadi akal-akal seperti ini bukan hanya di negara-negara lain, sampai di Saudi Arabia pun ada. Ya. Dan apakah yang di negara kita seperti umpamanya asuransi namanya takaful, asuransi takaful sama dengan ta'awuni, saling memberikan bantuan, atau namanya pakai syariah,
apakah ini nama sesuai dengan konsepnya, isinya, atau ada yang tidak sesuai. Sehingga nama hanya tinggal nama saja. Mari kita pelajari. Silahkan dibaca, Farhan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer oleh Dr. Erwandi Tarmizi MA. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga Ustadz Erwandi, juga keluarga besar, juga memberikan keberkahan untuk kita semua yang mempelajari buku ini. Amin. Amin. Asuransi syariah. Ini bagus. Merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari gharar, khimar, riba, dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern, agar kehidupan mereka lebih tentram untuk menghadapi resiko di hari besok. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Robitoh Alam Islami, dalam Muktamar 1, tahun 1978, setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islam, yang berbunyi, Majelis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif takmin takwuni sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, asuransi kooperatif takmin dan takwuni merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah, dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekelompok orang yang tergabung dalam takmin, takwuni tidak bertujuan komersial, meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong-menolong dan menanggung sebagian risiko. Kedua, asuransi kooperatif yang terbebas dari riba dengan segala bentuknya, riba fadl dan riba nasiah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba, dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Yang ketiga, ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini asuransi akad hibah, dan goror dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah akad tukar-menukar. Ya. Dalam bab gharar kita jelaskan bahwa hibah bolehkah mengandung gharar? Ibu-ibu, hibah boleh mengandung gharar atau tidak? Boleh apa tidak? Tidak. Boleh apa tidak? Berapa persen yang boleh, Ibu? Silakan. Berapa persen yang tidak? Coba polling. Ya udah. Yang bilang tidak, belajar lagi ke belakang. Boleh. Kan Anda bila ada teman nikahan atau anak teman nikahan, Anda kasih hadiah dalam amplop apa terang-terangan, buka dari dompet, nih segini. Dalam amplop kan ya? Dalam amplop kan gharar apa tidak? Boleh apa tidak? Karena sifatnya hadiah. Begitu juga memberi ke tetangga dalam bungkusan, atau Anda bawa pakai piring terbuka. Dalam bungkusan kan? Ya. Itu kan gharar, enggak jelas. Tetangga enggak pernah bilang, buka dulu Bu isinya apa.
Kalau gharar saya nggak mau. Nggak, hadiah boleh mengandung unsur gharar. Hibah boleh mengandung unsur gharar karena tidak bakal bikin ribut. Andai pun Anda tidak suka makanan tersebut, mungkin Anda pindahkan ke tetangga. Kalau yang ngasih kanan, Anda pindah ke tetangga kiri. Kan nggak ada masalah. Ya, nggak bakal Anda marah-marah. Ini ngasih tapi makanan yang nggak suka ini yang ngasih. Tanya dulu kayak ngasih itu mau apa. WA dulu, Mbak saya mau ngasih ini, suka nggak? Kalau suka baru anterin. Nggak bakal ada seperti itu. Tapi kalau dalam jual beli, iya gharar akan menyebabkan terjadinya ribut atau sengketa. Dalam hibah tidak. Maka kaidah para ulama yutabaru al-ghararu fil hibat fit tabarruat, bahwa gharar dalam akad yang sifatnya sosial, donasi, hibah, ya, itu dimaafkan. Lalu bagaimana konsep asuransi syariah yang hibah? Konsepnya hibahnya bukan kepada PT penyelenggara, bukan kepada perusahaan asuransi penyelenggara. Sesama mereka saling ngasih hibah. Sama seperti kalau ada ikatan keluarga apa begitu kan ya, atau ada ikatan jamaah masjid Baitur Baitur Rahman, ya, ada umpamanya jamaah, ada salah satu terkena musibah, qadarullah angin kencang, pohon jatuh kena rumahnya, ya, dan bocor. Lalu sebagian jamaah mengumpulkan dana berapa yang terkumpul lalu memberikan kepada jamaah tersebut. Ini halal apa haram? Halal. Kan nggak jelas berapa diberikannya. Ya. Ini akadnya sesama jamaah atau melalui DKM? Sesama jamaah. DKM hanya sebagai inisiatif mungkin. Kemudian dia yang menyerahkan atas nama jamaah dan dana yang terkumpul dari jamaah. Ini akadnya hibah. Qadarullah berapa hari setelah itu angin kencang. Pohon tumbang lagi jatuh kena rumah yang lain. Itu yang kena rumahnya tadi ikut nyumbang juga. Ya. Juga sama, DKM potong enggak biaya hasil dana yang terkumpul pertama dan yang kedua, dipotongnya dia biaya operasional sekian buat kami? Tidak kan ya? Berarti ini hibah, sampai pun yang mengelolanya pun dia menghibahkan tenaganya. Selain dia mungkin juga ikut menghibahkan dana semampunya. Ini saling hibah, saling tolong-menolong dalam agama Allah dianjurkan. Karena muslim adalah bagaikan jiwa yang satu, tubuh yang satu. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Ya, yang satu membutuhkan, yang lain ikut menolong, membantunya. Ya. Lalu kalau dalam bentuk perusahaan, mereka bisa nggak kalau nggak dapat upah? Atau DKM tadi anggap nggak ada DKM? RT. Kalau DKM dia mencari pahala umumnya. Kalau RT juga cari pahala juga atau ada uangnya? Ada uang cari pahala juga, apalah berarti ya. Terserahlah, yang penting dia minta fee. Kata dia, bapak-bapak didatangin satu-satu rumah. Saya ada ide, ini orang yang kena musibah, kita masing-masing nyumbang, tapi setiap sumbangan yang masuk saya potong ya. Saya potong 10% untuk fee pengelolaan. Kan saya ngetok satu pintu, ya. Kemudian ada yang cash, ada yang transfer, udah masuk ke rekening, saya sengajakan, saya pisahkan dengan rekening pribadi saya. Saya buat namanya rekeningnya, rekening tolong menolong sesama warga Sakura. Anggap nggak ada DKM. Warga Sakura. Dia minta fee. Fee-nya 5%. Boleh ini?
Boleh apa tidak? Enggak. Boleh apa tidak? Kalau enggak boleh, jangan ikut. Anda potong yang persentu Anda, yaudah saya aja dah jadi penitianya. Iya terserah Ibu kalau jadi penitia, tapi saya udah ngumpulin nih dana dari sekian rumah. Kita ada 300 rumah, 199 sudah saya pegang. Kalau Ibu mau, umumin juga lah, ambil yang sisanya 100 rumah. Ambil fee 5% juga. Yang jelas saya sudah dapat dari yang 200 rumah, dia sudah potong fee-nya. Dan mereka setuju. Ibu nggak setuju terserah. Atau Ibu langsung nyerahkan ke dia terserah juga. Ya. Sama seperti itu. Berarti ketika dana yang lalu dia perbaiki rumahnya, dia panggil kontraktor oleh si pengelola tadi, dia akan dapat fee 5% kan ya. Dia jelaskan fee 5%, dia panggil kontraktor, perbaiki seperti semula, dan yang terkumpul anggap umpamanya 500 juta. Kasus yang pertama cuma 100 juta. Kasus yang kedua 150 juta. Ada sisanya 250 kan ya? Begitu Ibu? Ya. Ini buat siapa? Buat saya, saya enggak mau. Ini yang milik dana Anda, dana pemilik sumbangan. Dia kan sudah mengatakan, saya cuma 5% saya potong. Ya, Ibu A ngasih umpamanya 1 juta, dia potongnya 5%, 50. Keluarga rumah B ngasih 2 juta, dia potongnya 100. Kan dia 5% udah dapat dia itu, kerjanya dia udah dapat. Berarti ketika terjadi surplus, ini uang siapa ini? Uang para penduduk ini yang nyumbang, bukan uang saya. Itu uang para penyumbang. Tapi kan udah keluar dari kepemilikannya Pak Ustadz. Iya. Saya tidak boleh ngasihin ke mereka lagi karena sudah keluar. Ya. Sudah keluar dari kepemilikan mereka, tetapi ini saya berikan, saya simpan dulu, anggap saya pengelolanya. Saya simpan dulu sampai bila terjadi kasus yang sama. Ya, ini uangnya besar 250 juta. Kan lebih baik kita putarkan ya. Iya atau tidak Ibu? Alhamdulillah di perumahan sini ada salah seorang warga yang dia punya usaha. Atau perkumpulan ibu-ibunya punya usaha kuliner. Kalau lagi hari Ahad, masing-masing bawa makanan, kemudian dibuat di fasum, fasilitas umum, di mana tempat, kemudian digelar bazar makanan umpamanya, dan hasilnya besar umpamanya, ya sampai hasilnya umpamanya sekali itu dapat laba 30%, itu kan besar, setelah keluar biaya dan modal semuanya, ya. Agar ini uang berkembang, saya katakan, ibu-ibu, ini bagaimana daripada 250 juta nongkrong di bank, lebih baik Anda putar. Saya putarkan mulai usaha Anda, ya. Lalu ada yang usul, Pak Ustadz, kalau melalui ibu-ibu khawatir, ibu-ibu itu kan anget-angetin, anget-anget. Waktunya semangat ada, nanti lemes lagi, enggak ada lagi, sibuk lagi, masuk anak-anak sekolah, enggak ada lagi. Ayo, betul juga. Ini aja, suami saya punya perusahaan. Perusahaannya apa? Perusahaan konstruksi, bangunan. Ya boleh. Boleh saya ketemu suaminya? Boleh Pak Ustadz. Ngobrol, prospeknya bagus, keuntungannya pun bagus. Saya katakan, kami beli saham di perusahaan Anda. Saham itu adalah dana ini. Ya, dana ini. Ada hak saya di situ lagi? Tidak, kan sudah dapat fee tadi. Kecuali saya mengatakan tadi dari awal, saya minta 5% dan kalau dana surplus, kemudian kita kembangkan, dari labanya saya terima 5% lagi. Itu lain cerita. Kalau di awal tadi saya katakan, saya minta 5%. Bila terjadi surplus,
dan dananya diputar, untung saya ngambil lagi 5%. Ya, semuanya setuju. Ya, kalau tidak dari awal tidak ada. Kenapa? Karena sudah keluar itu bukan dana Anda lagi. Ya, kalau sudah di tengah jalan saya katakan, saya minta dong 5%, kan saya yang ngubungin si Bapak Fulan yang punya usaha konstruksi bangunan. Udah nggak bisa. Karena sekarang ini dana siapa? Tidak, ini dana bersama. Izin ke semuanya pun tidak bisa lagi karena sudah keluar dari hak mereka. Jelas itu? Itu kesita surplus. Kalau tidak saya syaratkan dari awal, alhamdulillah saya syaratkan dari awal umpamanya 5% fee untuk saya. Ya. Kemudian kalau dana ini ada surplus dan saya putarkan, ya, saya dapat laba bersihnya umpamanya terserah mau 30% kesepakatan di luar pokok. Saya pokok udah nggak ngambil, kan udah pokok dari awal sudah saya ambilkan ya. Paham? Umpamanya saya minta 50% atau 30% lah. Bagi hasilnya laba bersihnya dari dana yang mengendap tadi. Sehingga setelah jalan 5 tahun dana 500 juta tadi 250 juta sudah jadi mungkin umpamanya sudah 2 miliar, 3 miliar. Tidak ada lagi angin pohon jatuh, nggak ada lagi. Ya. Karena ini untuk rumah ya mungkin, dan untuk semua ini ada saluran yang rusak atau jalan yang rusak, sudah tidak dipelihara pengembang lagi. Saya gunakan dana itu untuk fasilitas tempat ini. Saya ngambil fee lagi? Enggak, kan udah tadi. Jelas? Jelas ibu-ibu sekalian? Nah, itu kalau surplus, itu boleh? Jawabannya boleh. Seperti itu boleh. Masalah praktek di asuransi syariah di Indonesia nanti kita lihat, kita diskusikan. Jelas konsepnya ini? Kita bicara konsep dulu ya. Masalah prakteknya nanti kita lihat. Itu ketika surplus. Ketika defisit. Ketika defisit. Tadi kan terkumpul 500 juta. 2 rumah diperbaiki habis cuma 250. Qadarullah, pohon makin tinggi dan makin banyak yang berulat pohonnya, ketika angin ya, tadi sisa 250 kan ya, datang angin, kena tuh 2, 3, 4, Masya Allah, 4 kena. Itu para warga mengatakan kepada saya sebagai individu, masalah legalnya nanti kita bicarakan. Legal nggak bikin usaha seperti ini? Anggap aja ini namanya paguyuban warga, nggak masalah kan? Kalau paguyuban warga, ya. Maka 4 yang kena. Satu rumah kerusakannya ada 200 juta biayanya. Saya hitung RAB-nya dengan tim saya, semuanya keluar angka, Pak Ustadz, kebutuhannya 1 miliar. Karena ada satu yang parah banget, tidak bisa ditempatin, itu bangun ulang. Kalau bangun ulang biasanya lebih mahal daripada renovasi, jauh lebih mahal, harus dihancurkan dari bawah dulu. Pokoknya mahal dah Pak Ustadz. Taib berapa? 500. Sehingga yang 3, alhamdulillah ada yang 150, ada yang 200, ada yang 150, 2, 201, pas 1 miliar. Tadi sisa berapa lagi? 250 kan ya? Defisit berapa? 750. Ini gimana? Apakah saya tombokin dari uang saya? Ya, yang jelas tadi 250 sudah nambah tadi dari hasil pengembangan. Umpamanya nambah dalam 1 tahun, umpamanya nambah 100 juta. Sudah menjadi 500 juta ya. Ya, anggap terjadinya ini tahun ke-3. Terserah lah, hitung aja lah.
Pokoknya udah nambah 500 juta. Salah angka, jangan salahkan saya. Sudah nambah 500 juta. Defisit 50%. Apakah saya yang nanggung? Jawabannya tidak. Saya kan ngelola saja. Ya bukan, untung tadi surplus kan gak buat saya juga. Kenapa kerugian saya yang nanggung? Ya enggak boleh lah. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan pada saat ini? Ya. Yang bisa dilakukan pada saat ini, saya mengatakan kembali ketuk pintu ke pintu. Atau saya undang semua Bapak Ibu, warga Sakura ke balai kampung, balai komplek, undang. Kalau ada di masjid. Bapak Ibu sekalian, ada dana surplus dari kita kumpulkan pertama dan renovasi 2 itu sebesar 2,5. Kemudian alhamdulillah saya kembangkan dalam waktu di pengembangannya, bukan saya, perusahaan kami mengembangkan bersama dengan perusahaan konstruksi sudah bertambah menjadi 500. Surplusnya dari hitungan RAB-nya ada sekitar 500 juta lagi. Anda silahkan mau nyumbang lagi. Ya, silahkan mau nyumbang lagi. Kalau mereka mengatakan, Pak Ustadz ini sekarang ekonomi sulit, ya kami nggak bisa nyumbang lagi. Bagaimana kalau udah itu aja, udah berapa yang ada aja? Ya dah baik. Kalau ekonomi sulit nggak ada nyumbang lagi, berarti kita tutup ini program ya. Ya, kita tutup ini program, dana 500 juta tetap akan perusahaan saya tetap akan merenovasi, tetapi tidak semuanya sesuai dengan budget yang ada 500 juta dari 1 miliar kebutuhan, berarti masing-masing dapat 50%. Yang tadi bangunnya dari awal lagi, berarti kami bangun bisa 50%. Yang renovasinya 150 juta, kami renovasikan 50%. Renovasinya 200 juta, kami renovasikan 200 juta. Kami renovasikan sesuai dengan budget yang ada 50%. Sisanya terserah. 1. Tapi kalau mau lagi ini berjalan programnya terus, ya, saya akan carikan pinjaman, mungkin uang pribadi, mungkin uang lain, pinjaman tanpa ada pertambahan bunga. Lalu siapa yang bayar nanti Ustadz? Kata mereka, kata warga semuanya. Yang bayar ya kumpulannya nanti. Umpamanya ini kan defisit 500 juta. Ya, kumpulan nanti yang ikut semuanya adalah warga sini kan ya. Ya warga sini nanti iuran per bulan atau per hari atau per pekan berapa masukkan ke rekening ini, rekening bersama milik paguyuban warga untuk kebutuhan renovasi bencana, untuk renovasi rumah pada kondisi bencana. Jelas? Ini halal. Jelas ini? Konsep yang halalnya jelas ibu-ibu? Ada pertanyaan seputar konsep halalnya? Kalau tidak, kita masuk kepada praktek di asuransi syariah Indonesia. Asuransi syariah Indonesia yang ada di Indonesia. Betulkah mereka praktek seperti konsep tadi atau ada hal yang berbeda? Dan kalau betul berarti sudah halal. Kalau ada perbedaan, apakah perbedaannya mengantarkan menjadi sesuatu yang haram atau masih hukum asalnya halal, masih halal? Sebelum masuk ke kasus, ada yang bertanya tentang konsep ini?
Ini bisa untuk tadi, bisa juga untuk program kematian, mulai dari ambulan, ya bisa. Itu kan tadi hanya konsep saja. Konsepnya tadi rumah karena besar, karena kematian mungkin kalau di sini bagi warga sini tidak terlalu mahal. Itu mungkin di warga yang di Jakarta, di mana biaya pemakaman mahal, ya. Kalau di sini mungkin tidak terlalu sampai seperti itu lah. Cuman 4 juta kan ya. Artinya bisa yang tinggal di sini insya Allah bisa lah itu kan ya. Itu yang besar dan seperti tadi. Apalagi kalau umpamanya daerahnya rawan banjir. Itu sangat dibutuhkan program seperti ini. Ya, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita masuk praktek kasus. Afwan Ustaz, Silahkan, mau bertanya. Kalau cicilannya untuk membayar tiap warga itu menjadi kewajiban ya Ustaz. Sedangkan itu Menjadi kewajiban warga lah. Kan saya ambilkan, kalau enggak serugi saya Bu. Hak saya sudah dapat tadi kan ya 5%. Ya, udah. Kalau saya yang menanggung berarti surplus juga harus milik saya tadi. Ini surplus saya nggak dapat, ketika rugi saya nanggung. Kecuali saya donatur besar, punya perusahaan, aset kapital asetnya umpamanya sudah 5 triliun, itu Anda tenanglah semuanya di sini. Tinggal telepon Ustaz, ini Ustaz, turun tim saya. Tapi alhamdulillah itu belum terjadi. Jelas? Ada warga yang pindah, ya tetap hutang dia. Jelas? tapi itu Ustaz Afwan. Kecuali, udah Ustaz, daripada ngutang-ngutang repot, yang berapa terkumpul nutupi sekarang itu aja selisihnya udah segitu aja kita mampunya. Umpamanya ya udah ngumpulkan 2 hari ini nambah 200 juta. Berarti kan masih defisit 300 kan ya. Berarti renovasi rumah yang 4 tadi apa 3? 4 kan ya? Lupa saya. 4 tadi, yang 4 tadi berdasarkan proporsional juga, yaitu 70%. 70% mungkin kalau rumah tinggal 70% sudah bisa ditempati kan ya? Sudah bisa ditempati, paling mungkin finishingnya yang mahal seperti cat, segala macam. Ya, itu sudah bisa ditempatin. Ya udah 70% aja, ya udah. Selesai. Tutup buku, saya sudah tidak bisa lagi di sini. Ya, kalau udah habis dananya. Kalau saya masih mau di sini lagi, umpamanya proyek sini, tentu kita ngumpul lagi. Karena dana udah habis, tutup. Jelas? Ini boleh secara syariat. Nanti kalau, wah itu program Pak Ustadz yang dulu tuh bagus itu. Muncul ide-ide baru lagi. Terjadi lagi musibah, kemudian sama juga ada rumah satu yang rusak, yang lain nggak karena yang lain berani nyumbang sih, tapi langsung ngasih ke dia aja. Tapi rumahnya kayak gitu-gitu aja. Sehingga mungkin yang nyumbang berpikir-pikir, berkata-kata juga, ini kita ikut nyumbang tapi kok rumahnya gitu-gitu aja. Ya terserah dia lah, Anda kan nyumbang. Kecuali Anda berikan kepada dia batu bata. Nah kita batu bata udah serahkan kok masih nonggok aja depan rumahnya. Terserah dia juga lah, dia nggak ada uang untuk bayar tukang. Umpamanya. Oh iya, berarti program Ustaz itu bagus dari awal ya. Taib. Faham? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak kita masuk dalam kasus real. Tidak ada? Tidak ada. Apa yang terjadi di realnya pada kalau kita ikut asuransi Islami? PT perusahaan dari uang yang kita store sebagai premi di asuransi syariah, ini kalau saya salah menjelaskan mekanismenya, tolong dibantu karena dia berdampak kepada halal dan tidaknya produk ini.
pada kasus ini. Seorang nasabah yang daftar, saya daftar asuransi syariah untuk kebakaran rumah, asuransi rumah untuk kebakaran dan lain-lain, atau asuransi mobil lah umpamanya yang lebih sering, atau asuransi jiwa yang syariah. Daftar, bayar premi, umpamanya preminya semuanya 50 juta, dicicil selama 5 tahun, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Begitu kan ya? Dari premi yang ada Anda bayarkan tadi 50 juta, itu sebagian diambil ijarah, ujrah, fee pengelolaan PT. Murni milik dia. Ya, biasanya berapa persen? Ada yang tahu persentasenya ibu-ibu? Bapak-bapak? Ada yang tahu? Tidak. Diambil sekian persen ya, atau nominal sekian rupiah sebagai fee-nya. Kemudian anggap umpamanya 10%, tinggal dana 90. Ya, enggak bisa 10%. Karena mereka pakai sales itu dia mau pengen dapat juga kan? Ya. Kalau enggak mau lah, dia biasanya salesnya besar dapatnya. Anggap 30%. Tinggal dana 70%. Dana 70% ini dibagi 2 oleh PT Asuransi Syariah ini. 50% berarti 35 juta untuk, tadi berapa? 50 juta. Berarti 50 juta, 30%-nya 15 juta. Sisa 35. 50%-nya berarti 12 juta setengah. Berapa? 17,5. 17.500.000. Ini dana tabarruk, ini dana hibah. Ini akan dimasukkan bila ada yang terkena musibah tadi, bila terkena risiko tadi. Diambilkan itu dana yang 17,5. Kemudian 17,5-nya lagi mereka investasikan. Investasikan biasanya di surat berharga syariah, di saham syariah, sukuk syariah, atau di saham syariah. Biasa seperti itu mereka investasikannya. Ya. Yang dari hasil investasi ini mereka minta bagi hasil. Anggap umpamanya mereka 60 atau 40, kemudian 60 untuk para nasabah dari laba bersihnya, profitnya. Jelas? Adapun yang 50% dana tabarruk itu murni untuk resiko-resiko yang terjadi pada para nasabah. Sampai di sini jelas? Maka bila terjadi surplus, ada kelebihan. Tadi 5 tahun ya. Dalam 5 tahun tadi ada kelebihan, ini surplus ini dianggap oleh perusahaan tadi milik mereka. Bukan dianggap, menjadi milik mereka dan sudah ada kesepakatan dari awal. Surplus milik mereka. Dan bila terjadi defisit, defisitnya akan mereka berikan hutang, pinjaman qard. Tapi siapa yang bayar? Yang bayar yang daftar setelahnya itu. Paham? Yang 5 tahun selesai kan defisit. Yang tahun ke-6, ke-7, ke-6, 7, 8, 9, 10 ini yang bayarin. Preminya mungkin dinaikinya mungkin sama, tapi yang dipotongnya untuk bayar hutang sudah dipotongnya dahulu. Sebelum
untuk pengembangan dan dana ujrohnya dia dan seterusnya. Jelas sampai di sini? Ya. Bagaimana pandangan syariatnya? Udah baca aja dah Ustaz, pusing kita. Atau jelasin aja dah Ustaz. Baik. Ya. Konsepnya sama dengan yang kita jelaskan tadi? Hah? Sama atau beda? Bedanya dari mana? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Bedanya di mana tadi? Saya sudah jelaskan. Alur dari awal sama kan ya? Di defisit dan surplus. Iya atau tidak ibu-ibu? Iya. Dari alur awal sama, nggak ada masalah. Ketika surplus diambil menjadi milik dia. Kalau tadi kan saya katakan enggak, saya kan udah dapat fee saya. Hak saya kan hanya fee. Ya. Dan pun ketika surplus milik Anda bersama, tapi kita kembangkan. Bukan dari awal dibagi dulu, enggak. Sehingga dana untuk yang tujuan utama yaitu menutupi risiko besar. Besar jadinya. Ya. Ketika defisit saya lepas tangan. Karena saya hanya mengelola. Ya. Sama seperti umpamanya Anda suruh karyawan Anda kerja. Apakah ketika perusahaan rugi karyawan nombokin pakai uang mereka? Ya enggak lah. Ketika perusahaan surplusnya Anda kasih ke mereka? Enggak. Kalau Anda mau tambahkan bonus ya silahkan. Tapi Anda berikan rugi, tanggungkan rugi, mereka enggak. Mereka kan karyawan. Nah begitu juga, ini kan perusahaan ini karyawan. Dan ini titik critical point-nya antara halal dan haram. Berarti dia bukan akad ijarah statusnya. Dia bukan pihak pengelola. Karena untung rugi untuk dia. Ini apa bedanya dengan konvensional? Tidak ada bedanya. Yang konvensional seperti itu. Ya. Konvensional kan seperti itu. Ketika perusahaan rugi, ya mereka cari sendirilah. Yang penting bayar, kalau enggak ditangkap oleh negara. Ya. Kalau surplus kan untuk mereka. Sehingga terjadi perjudian di sini. Sehingga yang mereka inginkan surplus atau defisit? Surplus. Sehingga ketika Anda klaim akan dipersulit atau dipermudah? Karena kalau dia permudah jadi surplus. Adapun saya tadi, saya kan enggak ada keuntungan lagi buat saya. Apakah saya persulit Anda? Enggak. Bahkan ketika ada kasus saya datang ke sana langsung. Tidak perlu persulit. Dan Anda duduk manis. Yang penting rumah Anda sempurna lagi seperti awal. Jelas beda dampaknya itu? Ketika defisit mereka lari. Kalau saya ketika defisit saya tidak bertanggung jawab lagi karena dana Anda yang mau dikelola tidak ada lagi, sudah. Sehingga ada di situ gharar. Ada gharar. Kalau di sini tidak ada gharar. Murni pengelolaan dana yang ada. Itu yang difatwakan oleh OKI dan kemudian oleh Rabitul Alam Islami, kemudian dibuatkan standar operasional oleh IOV. Di mana statusnya hanya murni pengelola. Ya, pengelola dana yang terkumpul. Itu yang sesuai dengan syariat. Ya. Ketika saya menyampaikan ini, ada beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia, mereka mengatakan, ya kami ingin ketemu Syekh Arwandi, kami udah persis kok seperti itu.
Saya katakan saya tidak berani. Anda mengatakan persis. Kalau mengatakan persis, Anda harus buka semua file Anda untuk dipelajari oleh tim saya. Ya, kalau klaim sudah sama kan belum tahu. Ya. Paham Mbak Ibu? Paham? Konsep yang halal, kasus yang terjadi seperti apa? Mana yang halal, mana yang haram, paham, penting. Silahkan lanjutkan bacanya Farhan. Silahkan lanjutkan bacanya Farhan. Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan nomor 9 tahun 1985 yang berbunyi sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu takmin ta'uni asuransi syariah yang dibangun atas dasar hibah dan tolong-menolong. Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah nomor 21 DSN MUI 10 tahun 2001. AOFI sendiri juga mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah pada tahun 2006 dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami sebagai berikut. Definisi takmin Islami atau asuransi syariah yaitu kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi resiko tertentu untuk mengurangi dampak resiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat sehingga terhimpun dana tabarruk. Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas resiko yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis atau sebuah perusahaan jasa dengan akad wakalah untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana. Ya, wakalah mewakilkan kepada dia, ya, kepada PT asuransi, perusahaan asuransi tadi untuk mengumpulkan dana, kemudian menerima klaim dan mencairkan klaim, dan bila ada surplus atau kalau mereka bukan ada surplus, sebagian dikembangkan dalam investasi. Cuman investasinya apakah halal atau tidak itu permasalahan lanjutannya lagi. Ya. Maka tadi yang dijelaskan dari Rabithah oleh para ulama kaum muslimin sedunia yang berpusat di Mekah di bawah nama Liga Dunia Islam atau bahasa Arabnya Rabithah Alam Islami atau bahasa Inggrisnya Muslim World League. Seperti itu dijelaskan bahwa dananya bila ada kelebihan dana dikembangkan dalam investasi yang tidak melanggar syariat. Dan coba tanyakan ke asuransi syariah Indonesia. Mereka mengembangkan dana tadi dalam bentuk ya investasi seperti apa? Biasanya karena saham. Sebuah saham menjadi halal bila perusahaan itu nol pinjaman ribanya. Ya. Nol pinjaman riba dan tidak menempatkan dananya di bank riba. Kira-kira ada perusahaan yang masuk listing bursa yang seperti ini? Kayaknya enggak ada ya. Kalau perusahaan antum ada? Perusahaan pribadi yang enggak masuk listing bursa. Itu mungkin ada ya, tapi kan tidak boleh, mereka tidak mau, seperti itu. Maka ini juga menjadi tambahan catatan. Lanjut. Dari fatwa-fatwa para ulama dapat dipahami bahwa asuransi Islami terhindar dari unsur muamalat yang diharamkan, yaitu riba dan gharar. Adapun riba bayi yang terdapat pada asuransi konvensional tidak terdapat pada asuransi Islami. Karena asuransi Islami bukanlah akad bayi atau jual beli, melainkan akad hibah yang dimaksudkan untuk saling membantu dan meringankan beban anggota yang terkena risiko yang dipertanggungkan dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan antara nasabah atau perusahaan asuransi. Ya.
Dan kenapa ribanya hilang? Kan bentuknya sama aja, nyerahin uang, terima uang. Iya atau tidak? Anda nyerahin uang kalau di asuransi konvensional tujuannya ingin dapat atau ingin hilang uangnya? Ingin dapat. Berarti tujuannya bisnis, komersial. Ingin dapat lebih banyak atau lebih sedikit? Ya lebih banyak. Anda bayar 50, klaimnya bisa 500, bisa 1 miliar. Ya, tujuannya ingin banyak dapatnya. Ya. Berarti itu komersil. Kalau ini tidak, Anda sengaja nyumbang. Ya, ketika Anda yang terkena musibah, Anda dapat juga. Ya, apa salahnya? Nanti ada juga. Apakah kalau nyumbang kemudian kita dapat masih boleh atau tidak? Apakah masuk dalam larangan hadis Nabi? Orang yang memberikan hibahnya lalu menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahnya. Apakah masuk dalam larangan itu juga atau tidak? Nanti kita lihat sebentar lagi. Tapi sampai tadi bahwasanya ribanya menjadi hilang karena dia adalah menolong, membantu. Walaupun dia dapat juga. Dari mana ribanya hilang? Nanti ada dalilnya. Lanjut. Dan secara tinjauan fikih, bila akadnya bertujuan untuk membantu dan semata-mata berbuat baik, maka hal yang dilarang pun dapat dibolehkan. Profesor Dr. Sa'ad Al-Haslan menjelaskan bagaimana asuransi Islami terbebas dari riba ba'i. Apabila kita perhatikan kaidah-kaidah dalam syariat, akan kita dapati bahwa diberikan toleransi untuk sebuah akad yang didasarkan kepada kebaikan semata. Tolong-menolong dan saling bantu. Contoh, akad qard, pinjam-meminjam. Bentuknya sama seperti riba nasiah, karena tukar-menukar uang dengan cara tidak tunai. Akan tetapi, Islam membolehkan akad ini karena didasarkan kepada bantuan dan kebaikan. Oleh karena itu, apabila akad qard bertujuan untuk mencari laba, keuntungan dan manfaat, maka akad ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu riba yang diharamkan. Ya, paham ini? Ibu-ibu paham? Anda pinjam uang, seseorang pinjam uang ke saudaranya. Anggap umpamanya kebutuhan sekolah anak segala macam, pinjam 30 juta. Pecahannya 100.000 rupiah. Berarti sebanyak berapa lembar? Berarti 300 lembar. Ya, 300 lembar kan ya? Ya. Itu insya Allah dapat uang perkiraan bulan depan. Saya kembalikan Kak. Ya, Alhamdulillah dapat uang bulan depan. Dia kembalikan 30 juta juga dengan pecahan 50.000 sebanyak 600 lembar. Tukar menukarkah atau tidak ini? Hah? Tukar menukarkah atau tidak? Iya, kan bertukar ini. Uang Anda dulu pecahan 100 jadi 50. Bertukar apa tidak? Kalau Anda transaksi tukar menukar uang, datang Anda ke bank atau ke money changer atau ke bank lah. Bu, Pak, saya mau nukar pecahan 100 saya sebanyak 300 lembar. Saya mau tukar dengan pecahan 50.000 yang terbaru sebanyak 600 lembar. Tukar-nukar apa tidak ini? Ya, syaratnya apa? Sama dan tunai. Sama dan tunai. Kalau yang di bank tadi sama dan tunai. Sekarang antara kakak dengan adik tadi sama, iya. Nominal sama 30 juta. Tapi tunai atau tidak? Ada waktu jeda tadi 2,5 bulan. Riba atau tidak? Kaedahnya riba. Kaedahnya riba. Maka akad pinjam meminjam itu kaedahnya sesuai sama dengan kaedah riba. Tapi apakah haram? Tidak. Allah menghalalkannya. Ya. Rasulullah SAW menghalalkannya. Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis mengatakan,
Seseorang yang memberikan pinjaman dibayarnya kembali, sungguh dia sama dengan bersedekah 18 kali. Ada riwayat yang lain 10 kali. Ya. Kalah nilai sedekah. Anda sedekah 30 juta, ya, cuman 30 juta. Kalau ini Anda pinjamkan 30 juta, kembali 30 juta, sama Anda bersedekah 18 kali. Berarti kaliin aja lah, 30 juta ke 18. 4 miliar. 400 juta. 400 juta nilai sedekah Anda di sisi Allah. Sebagian para ulama ahli hadis mengatakan, kenapa sedekah enggak kembali? Kenapa ini kembali lebih tinggi pahalanya? Ya. Beda antara sedekah dengan pinjaman adalah biasanya yang datang meminjam kepada Anda orang terhormat atau orang tidak terhormat. Hah? Orang yang terhormat dan dalam keadaan butuh. Terhormat dalam keadaan butuh. Ya. Karena dia mampu bayar lagi. Berarti kan dia nggak sembarang orang. Ada uang sebetulnya, tapi kondisi qadarullah. Berarti dia dalam keadaan terdesak. Ini pada umumnya ya. Adapun kasus zaman sekarang terdesak nggak terdesak, pinjam ke bank itu di luar normal, itu abnormal. Pada umumnya orang pinjam seperti itu. Adapun orang yang Anda berikan sedekah, apakah dalam kondisi terdesak? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Bisa jadi makannya hari ini masih ada, 2 hari lagi masih ada. Anda kasih dia uang untuk cukup 2 minggu makan. Padahal 3 hari masih ada. Berarti kan 3 hari ini nggak butuh dia kan ya? Beda dengan orang yang pinjam tadi kondisinya sangat butuh. Paham? Karena itu hikmahnya sebagian ulama menjelaskan Allah memberikan pahala yang lebih besar dari itu. Paham tak paham Anda hikmahnya? Bila Nabi bilang lebih besar berarti lebih besar. Ya. Ini akadnya, bentuk kaidahnya sama persis dengan riba. Lalu kenapa Allah bolehkan? Karena maksudnya adalah tolong menolong. Bukan komersil, bukan mencari keuntungan. Berarti kaidahnya riba dalam tolong menolong boleh. Bila keluar dari kaidah tolong menolong sehingga menjadi komersil dan cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, kembali dia ke hukum asalnya riba dan haram. Riba yang diharamkan syariat. Dan itu yang dilakukan semua bank riba dan nenek moyang mereka, para Yahudi dari semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam. Memperkaya diri dengan cara memberikan pinjaman. Akad qard. Jelas? Ibu-ibu sekalian jelas? Seperti itu. Dalam bentuk yang lain, ini sebentar, hadis Abu Musa al-Asy'ari udah, nanti sabar dulu. Ya, lanjut. Adapun terbebasnya asuransi Islam dari gharar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gharar dalam akad hibah dibolehkan dan akad asuransi Islam adalah hibah, maka keberadaan gharar dalam akad ini tidak berpengaruh merusak akad. Ya, kalau masalah gharar kan sudah kita jelaskan tadi. Kalau Anda ikut asuransi Islami tujuannya bukan dapat klaim, agar membantu saudara-saudara Anda yang terkena musibah. Terjadi pada diri Anda, orang juga membantu Anda.
Ya. Itu kembali kepada niat. Kalau kepada realnya, ya buatkan di situ, ini akad hibah. Saya Fulan bin Fulan menghibahkan uang yang dikelola oleh PT ini, harusnya akadnya begitu. Tapi apakah itu yang terjadi di akad PT asuransi atau iya atau tidak, saya nggak tahu. Saya Fulan bin Fulan ikut dalam program, umpamanya program asuransi syariah untuk kesehatan dan profesi. Bila terjadi sakit saya atau keluar dari diputus di PHK, maka saya mendapatkan klaim yang sama dengan peserta yang lain. Ya, bila tidak terjadi, maka uang saya hibahkan kepada kaum muslimin yang ikut dalam program ini juga. Harusnya akadnya hibah dari awal. Ya, kalau dijelaskan juga dengan saya hibahkan sekian persen dari uang saya setorkan dari premi. Sekian persen adalah ijarah, sekian persen kalau mau dikembangkan sekian persen silahkan. Tapi kalau mau hibah semuanya juga setelah dipotong dari biaya ujrah pengelola PT asuransi syariah X. Jelas? Dan gharar dalam hakikat hibah boleh. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam kaidah gharar. Lanjut. Sebagian orang masih meragukan kebolehan asuransi Islam karena mereka memahami bahwa dalam asuransi Islami yang akadnya berdasarkan hibah, termasuk hibah yang kembali kepada pemberi hibah, di mana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk uang penggantian kerugian akibat risiko yang terjadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk menarik kembali sumbangan dengan sabdanya, kita tidak boleh mencontoh yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menarik kembali muntahnya. Muttafaq alaih. Ya, kalau bahasa kitanya apa itu namanya? Udah ngasih minta lagi, apa namanya? Menjilat ludah. Beda-beda. Kalau saya di Pekanbaru namanya waktu kecil-kecil, udah ngasih. Biasanya anak-anak udah ngasih, minta lagi, bisa gitu ya. Olok lidah nama, olok lidah. Gak tahu saya di sini namanya apa. Tadi apa? Ludah sendiri. Jilat ludah sendiri. Ya, seperti itu. Betulkah itu lidah? Jilat ludah lagi? Coba kita lihat. Kan Anda tadi hibah. Ketika Anda dapat musibah, kan dapat lagi. Dapat. Mungkin lebih besar. Anda tadi ngasih 50 juta. Terjadi risiko yang dipertanggungkan, dapat Anda mungkin bisa 1 miliar. Ya, berarti berapa puluh kali lipat, 200 kali lipat. 200 kali lipat lebih mungkin Anda dapat. Ya, umpamanya. Bolehkah itu? Indah, ini tidak olok lidah. Karena uang Anda ketika Anda setorkan ke pengelola, itu pengelola fungsinya kan wakil, bukan si penerima kan ya? Ya atau tidak? Ya. Terima dari dana yang banyak tadi, dia wakil. Anggap Anda dapatnya, dia tadi 5 tahun. Anggap Anda dapat klaim di tahun ketiga. Dana tahun pertama, kedua sudah keluar apa tidak? Yang terjadi risiko sudah keluar atau tidak? Ya sudahlah, yang ngeklaim tentu dikasih, yang ngeklaim dikasih. Iya atau tidak? Kalau yang itu Anda tarik kembali, iya namanya jilat lidah, olok lidah. Tapi kan bukan begitu. Yang Anda tarik adalah dana sisa 3 tahun belakangan. Karena tahun ketiga, berarti 2 tahun ke belakang dengan dana yang ada sekarang, ya, itu kan belum diberikan kepada para pengklaim. Ya atau tidak? Berarti uang Anda masih statusnya di tangan Anda.
Kalau Anda umpamanya, itu tadi perusahaan. Kalau berbentuk saya tadi pribadi, harus semuanya per bulan ngasih sekian yang mau ikut program ini. Ya. Ketika Anda dapat, itu program umpamanya kita katakan setahun. Ketika Anda dapat di bulan kelima, yang bulan 1 sampai 4 kan sudah keluar. Masih ada uang dari situ? Hah? Sudah diambil oleh para orang yang ngeklaim. Yang bulan 5 sampai ke 12. Ya, Anda sudah bayar ke saya? Belum, kan bulanan sifatnya. Jelas? Jelas apa tidak? Yang untuk Anda tadi di bulan kelima tadi, ya yang kelima ini terkumpul, itu yang saya berikan. Berarti ada hibah yang sudah diterima oleh pemilik hibahnya kembali kepada Anda. Terjadi enggak? Olok lidah terjadi enggak di sini? Terjadi apa tidak? Tidak. Yang tidak boleh itu, si fulan terkena musibah, ini anggap emas. Saya hibahkan 1 kilo. Saya pulang ke rumah, lalu ngobrol-ngobrol sama istri keluarga besar. Kasihan, saya hibahkan 1 kilo. Gila kau, 1 kilo kau kasih emas. Biarlah nanti Allah ganti. Pokoknya marah segala macam dah. Ya udah, saya nggak berani, tolong ini surat kuasa untuk tarik lagi. Saya nggak enak. Ini surat kuasa, tarik lagi. Ya, ini namanya yang olok lidah. Ini yang dikatakan Nabi bagaikan anjing tadi jilat ludah lagi. Tapi baru terniat saja, ini saya belum ngasih saya. Tapi saya diskusi sama istri sama keluarga besar. Saya ada simpanan emas 5 kilo, umpamanya ya. Jangan serius amat kalau saya cerita. Yang saya ingin bantu dia 1 kilo, kondisinya subhanallah kasihan. Rumah habis, hancur, suami meninggal, anak 2 wafat, ya. Dia tinggal 1 sama anak gadisnya lagi yang 1 juga kondisinya mengenaskan, cacat, kena reruntuhan umpamanya. Gimana? Boleh? Gimana kalau saya mau, ini uang saya ya, bukan uang mereka. Saya mau menghibahkan 1 kilo ini meringankan beban mereka, membuka bibir mereka agar bisa tersenyum kembali. Lalu ribut mereka, nggak jadi saya ngasih karena ribut. Ya, orang tersenyum tapi saya di sini diambekin, saya ditendang dari rumah, kan nggak nyaman juga. Ya, ini terjadi nggak olok lidah? Enggak. Paham? Berarti dalam kasus ini terjadi jilat lidah enggak? Belum terjadi. Paham? Itu yang saya maksudkan. Lanjut. Maksud hadis ini bahwa yang dilarang adalah menarik kembali sumbangan yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh orang yang ditunjukkan sumbangan untuknya. Adapun sumbangan yang telah dikeluarkan akan tetapi belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya, maka boleh menarik kembali sumbangannya berdasarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah memberikan sebidang kebun kurma untuk anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum Aisyah menerimanya, Abu Bakar merasa ajalnya akan dekat dan dia berkata, "Wahai putriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 wasok. Andai engkau dahulu telah menerimanya, niscaya kebun itu menjadi milikmu. Akan tetapi hari ini kebun itu menjadi bagian dari harta warisanku yang engkau bagikan kepada saudara dan saudarimu." Hadis riwayat Malik. Ya, jelas ini kan ya. Abu Bakar sudah ngasih tapi belum diterima. Belum dikuasai oleh putrinya Aisyah sehingga dia tarik kembali. Ya, lanjut. Dan para ulama fikih juga membuat kaidah, akad hibah belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima. Iya. Terus
Dari asar ini jelas bahwa sumbangan yang belum diterima tidak mengapa ditarik kembali. Dan dalam asuransi Islami, setelah uang sumbangan diserahkan kepada perusahaan pengelola, uang itu tidak menjadi milik perusahaan, akan tetapi milik badan dana yang sebagiannya diberikan kepada orang yang mengalami risiko yang dipertanggungkan, dan sebagiannya lagi disimpan. Maka status uang sisa bila diberikan kembali kepada orang yang telah menyumbang, tidak dianggap menarik kembali sumbangannya. Untuk lebih jelasnya, para ulama menyitir perbuatan orang-orang suku Asy'ari yang hampir sama dengan asuransi Islami. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari apabila kekurangan makanan dalam pertempuran atau kurang persediaan makanan mereka di Madinah, mereka masing-masing mengumpulkan seluruh makan yang mereka miliki pada sehelai kain. Kemudian mereka membagi rata makanan tersebut untuk mereka. Mereka adalah bagian dariku dan aku juga bagian dari mereka. Pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan orang-orang suku Asy'ari menunjukkan hukum perbuatan mereka dianjurkan, karena sesuai dengan spirit Islam yang menganjurkan saling membantu dan menolong. Padahal perbuatan ini juga mengandung unsur riba, di mana makanan yang diberikan berbeda kuantitasnya dengan makanan yang diterima. Ini jelas merupakan riba fadl yang disyaratkan sama kuantitas makanan yang ditukar. Akan tetapi dibolehkan karena atas dasar saling membantu. Juga terdapat gharar dalam perbuatan orang-orang suku Asy'ari, di mana masing-masing mereka tidak tahu berapa jumlah makanan yang akan didapatkan pada saat ia memberikan sumbangan. Juga sebagian dari apa yang telah mereka keluarkan kembali lagi kepada mereka. Namun, gharar dan kembalinya hadiah tidak menghalangi untuk bolehnya akad ini, karena didasarkan kepada tujuan saling bantu dan saling tolong-menolong. Untuk menjaga agar asuransi tetap Islami dalam praktiknya, AOIV telah membuat panduan produk asuransi Islam, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Ya, jelas hadis riwayat Bukhari tadi, ada ribanya, ada ghararnya, tapi menjadi dimaafkan karena tujuannya saling tolong menolong, bukan komersil. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ana minhum wa hum minni. Aku bagian dari kaum ini. Dan juga setahu saya orang-orang yang berasal dari daerah tertentu yang ada di Jakarta, biasanya mereka ada paguyuban-paguyuban kan ya. Saya kebetulan dari Pekanbaru, itu di Pekanbaru itu ada paguyuban dari Sumatera Barat. Ayah ibu saya dari Sumatera Barat. Biasanya ada ikatan-ikatan keluarga daerah-daerah tertentu. Ya, seperti itu juga di masa Nabi SAW. Ya biasa aja. Ras, loyalitas seseorang kepada ras tidak dilarang dalam syariat. Karena itu tabiat manusia. Gak bisa manusia dikatakan, oh kamu rasis, maunya sama ras saja, yang sesuku aja, yang sama orang Padang aja mainnya, sama orang Indonesia aja. Kalau di Arab, kamu mainnya sama Indonesia aja. Ya biasa aja. Ya. Kalau di Jakarta mainnya sama orang Padang aja, ya biasa aja. Itu memang fitrah naluri manusia. Dia akan lebih condong kepada yang dekat dengan dirinya. Ya, malah yang tidak sesuai, yang tidak normal itu dia dengan orang lain yang malah lebih dekat. Ya, seperti itu. Dan itu tidak dilarang dalam syariat. Ketika Rasulullah SAW pada waktu perang Badar dibagi dua oleh Rasulullah SAW, kelompok antara barisan pasukan khusus Muhajirin dengan pasukan Ansar dibagi dua. Ini kan kalau gini rasis ini kan ya. Ya udah perang aja, kenapa harus ada Ansar Muhajirin? Enggak, Rasulullah sengaja sehingga muncul asabiyah, sehingga muncul sifat kesukuan, ingin memenangkan sukunya,
terbakar semangat jihadnya lebih besar. Ini luar biasa. Maka kalau Anda punya perusahaan, Anda angkat orang-orang kepercayaan Anda, orang-orang dekat sekampung Anda yang Anda tahu, kerabat-kerabat Anda, oh owner kita rasis ini. Terserah saya, kalau kamu nggak mau ngerasis silakan keluar perusahaan saya, jangan masuk, saya nggak larang kok. Nggak ada masalah dalam Islam. Ya, apa namanya itu? KKN, korupsi, nepotisme namanya ya. Dalam Islam nepotisme itu memang tabiat manusia seperti itu. Bahkan kita dianjurkan berbuat baik kepada karib kerabat kita. Terserah kita, perusahaan kita, umpamanya keuangan adik perempuan kita, marketing adik laki-laki kita, direktur kakak kita komisaris pemiliknya. Tidak ada masalah. Karyawan yang gak penting, yang gak terlalu berbahaya posisinya, baru ambil dari orang-orang lain. Ya, tidak ada masalah. Boleh dalam syariat Islam. Karena itu sifat manusia memang. Yang tidak boleh menggunakan ras ini sebagai wala dan barok dalam benar dan salah. Itu yang haram. Fanatisme, kebenaran, benar salah suku saya, itu yang haram. Benar salah adik saya. Itu yang kata Rasulullah, "Lau anna Fatimata syaraqat laqata'tu yadaha." Kalau saja Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Karena ini agama Allah tidak boleh sifat ras, rasa kesukuan menyebabkan tidak menerapkan syariat Allah. Ya, jelas itu dalam agama Islam tidak ada masalah, dalam agama yang nepotisme tidak ada masalah. Berbeda kalau Anda sebagai orang yang diwakili, umpamanya bekerja di instansi pemerintahan, atau Anda sebagai direktur. Ya, ada dua calon karyawan yang masuk. Yang satu masih tidak pakai fee, ya, nggak pakai uang sogok, nggak segala macam. Kalau itu jelas haram. Yang satu, dua-duanya, yang satu nilainya lebih bagus. Tapi karena yang satu ini anak teman, atau masih keluarga besar Anda, atau ya ada hubungan lah, begitu, kerabatan, Anda ambil dia. Ini tidak boleh. Karena Anda diwakili untuk kemaslahatan perusahaan. Kecuali perusahaan milik, kalau yang pertama tadi, perusahaan milik Anda. Terserah Anda lah. Paham? Tapi kalau Anda diamanahkan, tidak boleh. Kecuali owner mengatakan, "Bang, itu yang masuk ada orang kampung Abang. Oh iya, ayahnya dulu sama sekolah sama saya, tapi gimana ya? Nilai yang satu itu lebih bagus. Golin aja yang adik, anak dari saudara Abang." Itu yang bilang pemilik, itu terserah dia lah. Ya. Kan dia yang menentukan di antara hal tadi. Tapi kalau tidak, Anda sebagai kepala pernasionalia atau HRD datang ke pemilik. "Pak, saya mau menggolkan untuk perusahaan, saya condong yang B. Tapi sebagai manusia normal saya condong ke A. Karena dulu ayahnya itu satu kos sama saya, susah gembira kami seia sekata dan sama-sama merana." Begitulah pokoknya kata dia. Ya udah. Kalau abang jadi nanti nggak nyaman, kata dia, kalau bapak nanti tentu bagaimanapun perasaan tetap nggak bisa dibohongin kan ya. Bapak nanti kalau tetap pilih yang bagus nilainya tadi, perusahaan merasa menzalimi teman, itu pasti menghantui setiap saat. Demi kebaikan perusahaan sebetulnya yang ini Pak, silahkan ambil. Tapi izin dari owner atau pemilik perusahaan. Itu dalam Islam tidak ada masalah nepotisme tadi. Dengan syarat untuk kebajikan. Ya. Maka dalam Islam masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak para gubernur masih kerabatnya dia orang Quraisy. Masih kerabatnya dia.
Tapi dia memang profesional. Anda umpamanya presiden, anak Anda jadi kepala ini, dia memang bisa bersaing profesional. Ya apa salahnya? Enggak mungkin juga gara-gara karena anak Anda batalkan, ya bukan hak Anda juga. Jelas. Tapi kalau tidak profesional, ini yang berdosa dan nepotisme dalam hari ini karena Anda diamanahi untuk mulai yang terbaik bagi negara. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.